akan membahas materi tentang topik, tema, dan kerangka karangan. Pemenuhan mata kuliah Bahasa Indonesia di bawah naungan Ibu dosen Nina Vina Hadi Putri, SS SPD MPD, dan di mana materi ini telah dipresentasikan oleh kelompok 2. Topik berasal dari bahasa Yunani yaitu topoi yang berarti tempat dalam tulis menulis atau pokok pembicaraan. Topik ini adalah hal yang pertama kali ditemukan atau ditentukan oleh penulis dalam menulis suatu karya. Nah, ada ciri pokok dari topik yaitu cakupannya dalam suatu permasalahan masih bersifat umum dan tidak bisa diuraikan secara detail. Ada 7 hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan topik. Yang pertama, sesuai dengan bidang ilmu yang dikuasai. Yang kedua, menarik. Yang ketiga, problematik. Yang keempat, mengandung pengetahuan dasar. Yang kelima, terbatas. Yang keenam, memperhatikan proses pengumpulan data. Terakhir adalah bermanfaat. Yang pertama, menurut tempat. Aceh lebih terbatas dari Pulau Sumatera. Topiknya Aceh sebelum tsunami. Yang kedua, menurut waktu. Contohnya, kebudayaan Indonesia dapat dikhususkan menjadi seni batik khas Aceh. Yang ketiga, menurut hubungan sebab akibat. Contohnya, dekadensi moral di kalangan muda-mudi dapat dikhususkan menjadi pangkal utama kasus moral di kalangan muda-mudi. Tema berasal dari bahasa Yunani yaitu tetanei yang berarti sesuatu yang telah diuraikan. Tema ini merupakan persoalan utama yang diungkapkan oleh penulis dalam membuat suatu karya sastra. Dan tema juga bisa dikatakan sebagai suatu gagasan pokok atau ide dalam membuat karya tulis. Ada 3 contoh. Yang pertama, topiknya tentang material mesin. Temanya bisa perawatan atau material mesin. Yang kedua, ada topiknya tentang struktur jembatan. Temanya bisa penguatan atau struktur jembatan. Dan yang ketiga, ada topiknya minyak goreng. Temanya bisa pembuatan atau minyak goreng. Kerangka karangan adalah rencana teratur dalam pembagian dan penyusunan gagasan atau sebagai metode dalam pembuatan karangan di mana topiknya dipecah ke dalam subtopik atau mungkin dipecah lagi ke dalam subtopik yang lebih terperinci. Yang pertama, memudahkan pengendalian variabel. Yang kedua, mencegah pembahasan keluar dari sasaran yang sudah dirumuskan dalam topik. Yang ketiga, memudahkan penulis dalam menyusun kerangka. Dan yang keempat, mencegah ketidaklengkapan bahasa. Kerangka karangan memiliki kriteria di mana setiap judul bab, setiap subbab, setiap unsur subbab, dan setiap detail unsur diberi nomor secara detail, di mana penomorannya itu tidak boleh melebihi dari 4 angka digit dan kerangka ini tidak sama dengan daftar isi. Tahapan dalam menyusun kerangka karangan ada 5. Yang pertama, membuat gagasan. Yang kedua, mengatur urutan gagasan. Yang ketiga, memeriksa kembali yang diatur dalam bab. Yang keempat, membuat kerangka karangan yang terperinci. Dan yang kelima, merangkai karangan yang baik, di mana kerangka yang baik itu yang urut dan logis. Syarat kerangka yang baik, yang pertama itu ada tesisnya, atau pengungkapan maksudnya harus jelas. Yang kedua, tiap unit hanya mengandung satu gagasan saja. Dan yang ketiga, pokok-pokok dalam kerangkanya itu harus disusun secara logis. Persamaan topik dan tema, kedua-duanya dapat dijadikan sebagai judul karangan. Perbedaannya, di mana topik masih mengandung hal yang umum, sedangkan tema itu sudah spesifik dan terarah dalam membahas suatu permasalahan. Itulah tadi materi diskusi pertama atau presentasi pertama tentang tema, topik, dan kerangka karangan. Dari materi ini muncul 4 pertanyaan yang kita akan bahas selanjutnya.
Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Sampai ketemu di video selanjutnya.